Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya? Senang sekali Alia Renomas bisa kembali hadir nih di acara Sehat Pagi. Kalau pada pagi hari ini, saya ini pengen berbicara seputar estetik dulu deh ya. Terutama buat Anda para wanita, jika memiliki varises di kaki. Ini pasti sangat mengganggu sekali. Tapi ternyata varises di kaki itu bukan hanya untuk estetik saja loh. Ternyata keluhannya juga berbagai macam. Ini menyangkut masalah kesehatan juga. Nah, kira-kira varises ini bisa nggak ya disembuhkan? Zaman sekarang ternyata banyak sekali modalitas pilihan untuk menyembuhkan varises. Dan pada pagi hari ini di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar terapi minimal invasif terkini pada varises. Sudah hadir bersama dengan saya, ada Dr. Vici Heliana Ernesta Tenggo, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler, dan endovaskuler. Yuk kita sapa dulu Dr. Vici, pemirsa. Selamat pagi Dr. Vici. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Baik, puji Tuhan. Dok, senang sekali ya pada pagi hari ini ketemu lagi sama Dr. Vici setelah sekian lama nggak ketemu loh dok. Iya. Kita satu frame lagi ya. Iya, satu frame Kita lagi. pada pagi hari ini kan membahas seputar terapi minimal invasif pada varises. Selama ini masyarakat taunya varises itu kan berhubungan dengan estetik ya dok ya. Betul. Yang urat-urat muncul gitu di bagian kaki. Sebenarnya dok, varises itu apa sih dan kenapa bisa ada urat-urat muncul di kaki itu? Silakan Dr. Vici. Ya, jadi varises itu adalah penyakit gangguan pada pembuluh darah balik, Oke. di mana aliran darah yang dari kaki seharusnya kembali ke jantung, tapi dia malah turun kembali ke bawah, sehingga menimbulkan berbagai gangguan di kaki. Seperti misalnya, kakinya sering pegal-pegal, Oke. kemudian kakinya sering bengkak, kemudian muncul urat-urat di betis, sampai yang terparah sampai muncul borok, ada luka di pergelangan kaki. Nah, itu juga bisa jadi karena varises. Dok, ini istilahnya tadi kaki bisa sampai bengkak. Nah, bengkaknya ini seperti apa sih dok? Apakah mungkin bengkaknya ini seperti penyakit beri-beri gitu ya, yang di bagian agak kaki yang di atas itu yang bengkak? Ataukah bengkaknya itu di bagian betis? Karena seperti kita tahu, biasanya varises itu kan munculnya di bagian betis ya dok ya. Betul. Bengkaknya ini di mana dokter Vici? Iya, bengkaknya itu di bagian betis, betul. Cuman dia spesifik, biasanya bengkaknya itu kalau pasien habis beraktivitas. Oke. Jadi setelah seharian bekerja, itu dok biasa kaki saya kalau udah sore, malam gitu, suka bengkak kakinya, terus pegel-pegel. Tapi nanti kalau pagi bangun tidur, hilang. Oh, kalau Iya. pagi bangun tidur hilang? Iya, hilang. Karena dia posisi tidur itu kakinya datar. Oke. Ya, jadi bengkaknya akan membaik dengan istirahat. Oh baik kalau begitu. Untuk penyebab dari varises sendiri ini apa? Karena tadi dokter Vici katakan ini kan varises ini sebenarnya gangguan pada pembuluh darah balik ya kan. Betul. Jadi akhirnya dia itu kayak nggak baik gitu loh untuk aliran darahnya ya. Jadi mandek aja di situ naik turun gitu ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita bahas penyebab dari varises ini apa dokter Vici? Ya, jadi ada gangguan pada katup pembuluh darah balik, di mana si katup ini fungsinya menahan darah supaya ketika darah ini dipompa oleh otot betis terutama, itu dia tidak kembali lagi turun ke bawah. Tetapi karena pada kondisi tertentu, pada faktor risiko tertentu, itu katupnya menjadi tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Sehingga darah yang harusnya naik kembali ke jantung, dia malah turun ke bawah. Nah, akhirnya untuk menampung si darah yang banyak itu, pembuluh darah menjadi memanjang dan berkelok-kelok yang kita sebut sebagai varises. Ya, jadi seperti itu Mbak Alia. Jadi tidak ada penyebab dari varises ini karena mungkin pola hidup yang tidak baik atau mungkin dari makanan-makanan yang kurang baik juga untuk dikonsumsi. Ini murni karena dari metabolisme tubuh ya, dari dalam tubuh ya dok ya. Ya, ada faktor yang bisa kita kontrol, ada faktor yang nggak bisa kita kontrol pada varises. Satu yang nggak bisa kita kontrol adalah genetik. Oh itu turunan? Iya, turunan. Oke. Kalau orang tuanya punya varises, kemungkinan anaknya salah satu mungkin juga akan punya varises. Kemudian yang kedua, gender. Oke. Untuk perempuan itu kita berisiko lebih tinggi terkena varises. Ini berkaitan dengan hormon, kemudian dengan kita hamil, melahirkan. Kemudian obesitas. Obesitas itu pun bisa? Bisa menyebabkan varises. Oke. Ya. Kemudian gaya hidup. Nah, ini yang bisa kita kontrol, yaitu gaya hidup di mana kita upayakan sehari-hari kita tidak berdiri diam lama atau duduk diam lama. Ketika kita diam dalam waktu yang lama, itu pompa otot betis tidak berjalan dengan baik, sehingga aliran darah tidak lancar
dan akan meningkatkan resiko terjadinya varises. Jadi ini varises ini lebih mudah menyerang orang-orang yang memiliki lifestyle-nya sedentary dong ya dok ya, istilahnya dia berdiri terlalu lama, duduk pun terlalu lama gitu ya. Iya, betul. Jadi tidak ngapa-ngapain juga, dulu berdirinya lama, nggak tahu ngapain berdiri lama ngantri kayaknya ya dok ya. Atau mungkin duduk terlalu lama sambil nonton TV, main handphone, ini bisa terkena varises. Betul. Dan orang-orang dengan obesitas. Let's say umpamanya mereka yang obesitas tapi mereka tidak ada genetik varises, bisa tetap kena varises? Bisa. Bisa walaupun karena tidak ada overweight. genetik. Karena overweight itu karena ya. overweight, betul. Karena memang terlalu berat ya. Iya, pressure akan meningkat sehingga aliran darah pun jadi tidak lancar. Oke. Baik kalau begitu. Kita akan bahas nanti seputar gejala awal dari varises ini seperti apa gitu ya pemirsa. Karena tadi ketika sebelum mulai, ini serem juga loh pemirsa, tadi Dokter Vici bilang katanya ada loh varises itu yang tidak kelihatan. Wah ini dia, makanya kita harus tahu kira-kira gejala awal dari varises ini seperti apa. Saya mengundang Anda pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Vici seputar varises. Kita belum membahas seputar terapi minimal invasifnya ya. Kita masih membahas seputar varisesnya dan penyebabnya gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya Anda ingin berkonsultasi langsung, bisa konsultasi via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau selama ini Anda mengira varises itu hanya seputar estetik, tapi ternyata tidak ya pemirsa. Varises ini bisa loh kalau sana kita bilang adalah penyakit yang lumayan cukup berbahaya. Karena memang kan menyerang dari pembuluh darah ya pemirsa. Nah kalau seandainya varisesnya kelihatan, oke lah, mungkin bisalah kita periksakan ke dokter jika memang itu sudah mengganggu. Tapi kalau seandainya varisesnya tidak kelihatan, wah ini dia yang bikin deg-degser ya. Makanya kita harus sama-sama mengetahui seputar gejala dari varises ini kira-kira apa sih. Saya kembali lagi kepada Dokter Vici. Dok, gejala awal dari varises ini apa dok? Karena tadi Dokter Vici sempat bilang kan, kalau seandainya kelihatan oke, ini kita bisa tahu nih, berarti ada varises. Tapi kalau seandainya nggak kelihatan, ini kan lumayan ya dok ya, bikin kita takut juga gitu loh. Sebenarnya untuk gejala awal dari varises itu seperti apa Dokter Vici? Ya, biasanya pada varises yang tidak kelihatan ini, seperti tadi saya bilang, pasien biasanya akan mengeluh kakinya pegal-pegal. Biasanya sore menjelang malam setelah pasien bekerja seharian. Kemudian kadang kakinya terasa panas atau kram. Kemudian kadang-kadang bisa ada gatal di daerah pergelangan kaki. Atau bahkan yang terburuk muncul luka. Nah, muncul luka di area pergelangan kaki. Itu yang terburuk, varises tidak kelihatan tapi ada luka. Kadang kita kalau perhatikan lagi sebetulnya ada varises kecil-kecil cuman tidak terperhatikan oleh orang awam gitu Mbak Alia. Jadi itu yang berbahaya. Kadang-kadang pasien dengan badan yang gemuk, betisnya ototnya besar itu juga kadang nggak kelihatan varisesnya. Nah itu yang berbahaya. Usia berapa sih dok yang biasanya ya mungkin Dokter Vici sering temukan mereka yang mengalami varises ini di usia berapa biasanya? Varises ini bisa terkena pada usia yang sangat bervariasi ya. Mulai dari usia belasan tahun sudah bisa terkena varises sampai yang sudah tua sekali. Semakin kita tua, resiko terjadi varises pun semakin meningkat Mbak Alia. Kok bisa dok yang usia belasan tahun itu terkena varises ya dok ya? Kan mikirnya kalau belasan tahun mikirnya teenagers ya, 17 tahun, 15 tahun, 18 tahun kok bisa terkena varises ya dok? Biasanya mereka memang sudah punya faktor risiko genetik. Ya, kemudian ditambah lagi dengan gaya hidup, lifestyle. Kadang-kadang mereka di usia segitu sudah bekerja. Ya, sudah bekerja mungkin sebagai security yang berdiri lama, atau mungkin pekerja di pabrik atau di depan komputer. Mereka banyak duduk gitu, jadi itu bisa terkena varises. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita membahas seputar varises, let's say umpamanya nih yang usianya masih remaja. 17 tahun terkena varises. Apakah varises ini bisa bersifat progresif atau tidak nih Dokter Vici? Bisa sekali. Bersifat progresif. Jadi bisa di follow up, dipantau seberapa progresifnya. Yang pasti ke dokter memeriksa, kita USG, kemudian nanti kita follow up lagi, mungkin bisa setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, ada penambahan jumlah varisesnya atau tidak, atau ada penambahan ukuran diameter dari pembuluh darah varisesnya atau tidak.
Berbahaya nggak sih dok sebenarnya varises ini? Karena kan kadang kalau seandainya beberapa dari kita berpikir bahwa varises ini adalah estetik aja gitu ya pemirsa, ini kan di betis. Ya udahlah kalau seandainya perempuan kelihatan varises, tutupin aja pakai concealer gitu ya kan, simple gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya kita berbicara, apakah varises ini berbahaya atau tidak, Dokter Vici? Ya, jadi varises ini sebetulnya bukan penyakit yang mengancam nyawa, Mbak Oke. Alia. Iya, satu itu. Yang kedua, varises ini bisa kita kontrol. Oke. Iya, supaya tidak bertambah banyak. Tapi varises ini akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien. Oh itu intinya di situ. Iya, betul. Misalnya dia sampai muncul luka atau ada gatal. Karena luka pada varises ini dia berbeda. Dia akan sangat nyeri, satu. Kemudian sembuhnya sangat lama. Kalau kita tidak memberi terapi pada varisesnya, biasanya lukanya tidak sembuh-sembuh. Oke. Ya, jadi pasien sering salah berpikir ini apa saya kena diabetes ya, kok luka di kaki nggak sembuh-sembuh. Padahal Lukanya tuh mirip seperti itu ya dok ya? lukanya tidak mirip, berbeda. mirip, berbeda, Iya. tapi- Untuk varises lokasinya tuh biasanya di pergelangan kaki. Oh oke. Iya. Seperti ini ya, kayak di gambar itu tadi ada ilustrasinya Iya. yang agak biru-biru. Mungkin kalau seandainya pemirsa lihat tadi ya ada ilustrasinya, nah itu varisesnya seperti itu. Iya, betul. Nah varises itu apakah akan muncul di kedua kaki atau hanya di salah satu kaki saja nih dok? Bisa dua-duanya. Bisa Bisa dua-duanya ya? dua-duanya, iya. Oh, Bisa satu, bisa dua-duanya. kalau seandainya dilihat ini, seperti tadi ada ilustrasinya cepat banget sih, muter ilustrasinya baru mau dijelaskan ya. Itu tadi ada yang istilahnya biru-biru gitu ya di bagian kaki. Nah, apakah varises ini sebenarnya bisa dihilangkan atau tidak nih dokter? Bisa dihilangkan, iya, tapi tidak total. Tidak total. Iya, nah ini contohnya terapi suntik ya, Ini. skleroterapi. Iya, Oke. kita memasukkan obat untuk menutup dan mematikan pembuluh darah di bawah kulit. Namun untuk yang satunya lagi itu adalah terapi yang minimal invasif yang mungkin nanti Mbak Ali akan bahas. Ya, oke, Ya. baik kalau begitu. Dok, ini sudah ada yang mau konsultasi nih sama Dokter Vici. Ada Pak Bambang dari Semarang. Selamat pagi Pak Bambang. Pak Bambang ini bertanya, penderita penyakit kardiovaskular ya dok ya, seperti jantung koroner. Apakah cenderung terkena varises juga atau tidak dok? Karena beda lokasi otot yang mengalami penyempitan pembuluh darah dan apakah beda pengobatannya? Mohon pencerahannya. Silakan Dokter Vici untuk Bapak Bambang yang ada di Semarang. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Untuk penyakit varises ini berbeda dengan penyakit jantung koroner. Karena kelainannya adalah pada pembuluh darah yang berbeda. Oke. Ya, ini adalah pembuluh darah yang mengantarkan darah kembali dari kaki ke jantung. Jadi tidak berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Tidak ada kaitannya ya Tidak dok ada ya? kaitannya. Berarti mereka-mereka yang mungkin memiliki penyakit, let's say seperti penyakit jantung, kan jantung itu ada jantung koroner, ada juga irama jantung gitu ya. Itu tidak memiliki resiko tinggi untuk terkena varises ya dok ya? Itu beda ya? Beda, iya. Bukan merupakan faktor resiko untuk terkena varises. Beda ya soalnya Iya, ya. karena beda. Bagaimana dengan mereka yang menderita diabetes itu juga tidak? Kalau diabetes, kualitas pembuluh darahnya pasti akan memburuk. Cuman Oke. tidak berhubungan langsung dengan varises. Nah ini Iya. dia. Jadi bolehlah ini kita kasih highlight ya pemirsa bahwa varises ini adalah penyakit yang memang berdiri sendiri gitu. Tidak ada kaitannya dengan jantung koroner, tidak ada kaitannya dengan penyakit jantung ataupun kaitannya dengan diabetes. Tapi ada kaitannya dengan obesitas gitu ya. Iya. Terus sudah gitu lifestyle dan juga genetik. Baik, kalau begitu. Silakan pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Vici seputar varises. Kita akan membahas nih nanti kira-kira terapi minimal invasif dari varises ini apa saja sih pilihannya. Karena kalau seandainya minimal invasif, ini kita pikirannya kan berarti tidak dioperasi secara maksimal gitu ya. Dan mungkin untuk penyembuhannya pun relatif cepat. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Kalau Anda berpikir mungkin terapi dari varises ini kayaknya harus dioperasi, aduh saya kan ada di betis nih, varises ntar diapain ya, ntar dibedah lagi di betisnya. Jangan berpikir seperti itu ya, karena ternyata ada loh pilihan terapi untuk varises yang ternyata minimal invasif. Apa saja sih kira-kira pilihannya? Saya kembali lagi kepada Dokter Vici. Bagaimana dok? Kan kita pada pagi hari ini membahas terapinya nih yang minimal invasif. Apa saja sih pilihannya terapi untuk varises ini yang memang
minimal invasif? Silakan Dokter Vici. Ya, jadi untuk terapi varises ini sebetulnya bukan hal yang baru untuk minimal invasif, Mbak Alia. Jadi istilahnya kateter base terapi. Ya, jadi kita kateter itu kayak koroner ya, kateterisasi gitu ya, iya, kurang betul. lebih Seperti itu. pasang infus aja. Oke. Ya, jadi kita memasukkan kateter panjang, itu kateter laser atau kateter radiofrekuensi RF atau kateter untuk penghantar glue lem yang akan dimasukkan ke pembuluh darah langsung hanya melalui suntikan. Oh, oke. Ya, suntikan daerah betis. Kemudian si pembuluh darah itu akan kita panaskan dengan energi laser atau energi radiofrekuensi atau energi microwave atau akan kita tembakkan lem, glue supaya si varisesnya itu menutup. Ya, jadi tidak perlu dioperasi. Oke. Asal datangnya tidak dengan varises yang sudah banyak berkelok-kelok ramai. Ya, kalau yang sampai di betis kelihatannya ramai berkelok-kelok, itu terapi minimal invasifnya bisa dengan kita suntik. Oh, jadi ini tergantung dari kondisi varisesnya. Betul. Varises ini sebenarnya ada berapa tingkatan sih, Dok? Karena tadi Dokter Vici katakan asalkan datangnya itu bukan dengan kondisi varisesnya sudah berkelok-kelok, berarti varisesnya ini ada yang lurus ya, pemirsa. Saya mikirnya kan ada yang lempeng aja gitu, atau belakangan ada yang berkelok-kelok. Ini kan kayaknya grade-nya udah macam-macam nih, Dok. Sebenarnya kalau seandainya kita membahas putar varises nih, ada berapa jenis sih grade-nya, Dok? Karena memang kan terapinya pasti akan disesuaikan dengan grade-nya. Nah, ini bagaimana, Dokter Vici? Iya, pada dasarnya pembuluh darah varises itu lurus. Oke. Iya, karena seperti yang tadi dijelaskan dia ada gangguan aliran darah balik, akhirnya dia jadi memanjang dan berkelok-kelok. Itu terapinya akan berbeda. Untuk stadiumnya sendiri ada 6. Oh, ada 6 stadium. Ya. 7, C0 sampai C6. Oke. Ya. Jadi kita akan terapi berdasarkan stadiumnya. Pada dasarnya kalau sudah muncul varises yang berkelok-kelok, kemudian kaki bengkak, kemudian ada gangguan warna kulit, ada luka, itu udah indikasi untuk dilakukan terapi pada varises, baik secara minimal invasif maupun secara pembedahan. Pembedahan itu. Ya, karena tidak semua kondisi juga bisa dilaser dan tidak semua kondisi juga harus dibedah gitu. Untuk sekarang sih paling banyak kita gunakan minimal invasif ablasi dengan laser atau radiofrekuensi atau microwave. Oke, untuk terapinya itu sendiri makan waktu berapa lama, Dok? Ini kan minimal invasif, ini zaman sekarang itu banyak sekali ya untuk pilihan terapi untuk penyakit apapun ya dengan minimal invasif itu. Nah, untuk terapinya itu sendiri makan waktu berapa lama, Dok? Mungkin dari mulai start kita memasukkan alat itu mungkin hanya sekitar 30 menit ya. Oh, 30 paling menitan. lama 1 jam. Dengan kondisi pasien itu dibius total kah atau apa? Nah, kembali kalau pembiusan kami kembalikan ke pasien. Kalau pasien merasa lebih nyaman dengan kita bius blok, separuh badan pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, atau pasien mau tidur boleh. Mau di lokal pun juga sebetulnya bisa. Iya, banyak juga teman-teman dokter yang melakukan ablasi atau penutupan varises ini dengan bius lokal. Oh, oke. Jadi ini tergantung nanti dari pasiennya sendiri ya. Apakah ada rasa ketakutan sendiri gitu ya. Umpamanya, Dok, saya takut nih kalau seandainya mau apapun lah itu minimal invasif. Tapi saya agak takut, Dok. Bolehlah di biusnya itu agak bagaimana gitu. Boleh seperti itu ya, Dok ya. Betul. Dok, pertanyaan saya juga nih, Dok. Umpamanya tadi kan Dokter Vici katakan ada varises yang tidak tampak. Iya. Nah, kalau untuk varises yang tidak tampak ini bagaimana kita bisa mengetahuinya nih? Sebagai seorang pasien, bagaimana kita bisa mengetahui, Dok, apakah saya ini ada varises atau tidak ya, Dok? Ya, soalnya saya di betis saya nggak ada, Dok, yang urat-urat kayak biru seperti di ilustrasi itu gitu. Nah, itu bagaimana berarti nanti pemeriksaannya untuk mengetahui apakah ada varises atau tidak? Karena kan tidak tampak, Dok. Iya, dari gejalanya, Mbak Alia. Oke. Dok, saya setiap habis pulang kerja kaki saya pegel-pegel, sama kaki saya agak bengkak. Iya, biasanya itu keluhannya. Setiap selesai beraktivitas kakinya pegel-pegel atau bengkak, tapi nggak kelihatan varises. Tapi itu nggak kelihatan varisesnya. Iya, dan kadang-kadang terasa panas. Jadi pasien merasa terganggu sekali sehingga pasien merasa harus ke dokter. Karena varises ini ada 1000 wajah, ada banyak sekali. Gejala keluhan dari pasien yang sangat subjektif. Beda-beda ya, Dok? Beda-beda. Bahkan yang udah gede-gede pun kadang pasien, oh saya nggak terganggu kok, itu cuman estetik aja, saya nggak ada keluhan lain di kaki. Bahkan yang udah besar pun varisesnya kadang suka tidak merasa terganggu ya? Iya. Kadang mereka nggak merasa terganggu. Hanya estetik aja gitu, ya udah.
Saya berpikirnya kalau seandainya ada varises yang sudah besar di betis, saya berpikir itu kayaknya, wah ini kayaknya udah sakit banget nih. Iya. Kadang kita berpikirnya seperti itu, Dok. Saya kan Iya, orang betul. awam ya, pemirsa, saya melihatnya seperti itu. Tapi ternyata dari kasus yang ditemukan oleh Dokter Vici di lapangan, tidak semua varises yang besar itu pasiennya mengeluhkan rasa sakit. Iya, betul. Rasa sakit, rasa pegel-pegel. Biasanya mereka akan datang kalau sudah mulai grade-nya lanjut nih. Dok, kok kulit saya mulai sering gatel Oke. di pergelangan kaki. Itu grade-nya udah lanjut. Ya, atau warna kulitnya menggelap. Ya, kok warnanya jadi lebih tua ya, Dok ya. Ya, terus kemudian gatal, kemudian lama-lama kok muncul luka kecil-kecil. Nah, itu baru mereka datang biasanya. Oh, oke. Menggelap, bagian kulitnya ini menggelap. Makanya tadi Dokter Vici katakan agak-agak mirip diabetes ya, Dok ya? Iya. Karena terkadang saya sempat melihat juga sih pemirsa beberapa ya dari kenalan-kenalan saya yang ada varises di betisnya, tapi nggak punya keluhan sama sekali. Tapi tiba-tiba kalau dilihat, kok kakinya lebih gelap ya daripada betisnya. Iya, Kadang seperti betul. itu. Nah, Betul, ini betul. ternyata adalah gejala dari varises ya, Dok ya? Iya. Oh, Itu bahkan oke. stadiumnya sudah naik. Kalau sudah ada perubahan warna kulit, sudah ada gejala seperti gatal-gatal, itu stadiumnya sebetulnya sudah naik justru. Tapi kalau seandainya dengan kondisi seperti itu, tetap bisakah untuk diobati dengan minimal invasif itu, Dok? Justru harus diobati. Justru harus Iya, diobati. justru Ya? harus diobati kalau sudah naik ke stadium itu. Dan tetap bisa dilakukan dengan minimal invasif itu. Betul. Oh, oke, baik kalau begitu. Kita nanti akan bahas ya kira-kira kalau seandainya ingin melakukan terapi minimal invasif pada varises, ini apa saja yang harus dipersiapkan oleh pasien pemirsa. Apa saja nih, mungkin ada larangannya, jangan ini ya, jangan minum obat-obatan ini, atau mungkin jangan makan makanan ini, jangan capek-capek, atau apapun lah itu persiapannya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, sebelum kita membahas kira-kira persiapan apa saja yang harus dilakukan ya jika Anda ingin melakukan terapi minimal invasif untuk varises. Dan sekarang saya mau membacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk nih pada pagi hari ini. Ada Siska dari Surabaya. Selamat pagi Siska. Selamat pagi dokter. Dok, saya izin bertanya nih dok. Bila varises ini juga bisa disebabkan oleh hormon, apakah wanita yang menggunakan pil KB atau suntik KB juga berpotensi besar terkena varises? Ya, yang kedua, bagaimana menghindari varises untuk ibu yang habis melahirkan dan wanita yang memakai high heels? Dan pertanyaan ketiga, apakah varises itu ada tingkatan stadiumnya, dok? Kapankah varises itu perlu dioperasi? Terima kasih dokter. Silakan dokter Vici untuk Siska dari Surabaya. Iya, selamat pagi Bu Siska. Banyak ya pertanyaannya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait hormon. Ya, jadi pada perempuan saat dia melahirkan, bukan saat dia memakai obat KB. Oke. Ya, saat dia hamil, saat dia hamil itu hormon meningkat. Ya, ada hormon yang meningkat, itu meningkatkan resiko terjadi varises. Ditambah bayi yang besar yang berada di perut. Itu juga membuat aliran darah menjadi tidak lancar yang kembali ke jantung. Untuk menghindarinya saat hamil, ketika dirasa kaki mulai bengkak, ada baiknya mulai memakai stocking kompresi. Satu. Kedua, jangan terlalu banyak menggantung kaki di bawah. Jadi diposisikan datar. Datar kakinya. Posisikan datar. Kemudian setelah melahirkan itu perlu dicek lagi apakah varises yang tadinya ada saat pasien hamil setelah melahirkan tetap ada atau menghilang. Oke. Ya, karena varises pada ibu hamil ini sifatnya bisa temporary. Ya, hanya karena pressure dari baby yang besar itu. Dan itu muncul ketika si ibu hamil ya hamil, biasanya? Ya. Saat ibu melahirkan varisesnya biasanya akan menghilang. Kalau varisesnya menetap, itu saatnya si ibu memeriksakan diri ke dokter. Ya, jadi bukan dari pil KB-nya. Jadi tidak ada kaitannya, pil KB, suntik KB dengan varises itu tidak ada kaitannya. Iya. Jadi memang itu dari proses hamilnya gitu ya. Betul. Karena memang tekanan itu ya dok ya. Iya, dan hormon saat kehamilan. Oke, baik kalau begitu. Bagaimana menghindari varises untuk ibu yang habis melahirkan dan wanita yang memakai high heels? Oke, ini menarik. Pada ibu yang habis melahirkan, menghindari varises. Sekali lagi, pemakaian stocking kompresi, stocking varises. Tapi pemakaian stocking ini sebaiknya jangan
dilakukan sendiri, yaitu membeli-beli sendiri. Sebaiknya periksa dulu ke dokter, dilakukan pemeriksaan USG dan sebagainya, berkonsultasi supaya mendapatkan jenis stocking, ukuran stocking yang sesuai. Oke, jadi harus konsultasi dulu lah sebaiknya. Konsultasi dulu, betul. Jadi kalau beli-beli sembarangan gitu, nanti takutnya udah beli mahal-mahal, ternyata nggak cocok. Nggak cocok. Iya, atau nggak ada efek terapinya. Pokoknya intinya jangan main dokter sendiri ya dok ya. Iya betul. Jangan main dokter sendiri. Lebih baik konsultasikan dengan dokter Anda. Karena dokter itu sekolahnya lama loh. Untuk dapetin gelarnya ya. Jadi jangan main dokter sendiri kita. Nah kalau seandainya wanita yang memakai high heels gimana dok? Apakah memang mereka ini beresiko lebih tinggi untuk terkena varises atau tidak? Saya sering banget loh keluar beritanya ya, saya nggak tahu itu benar atau tidak. Ini bagaimana dokter Vici? Itu benar. Benar ya? Benar, iya. Jadi dengan kita memakai high heels itu tekanan di kaki, itu akan pindah ke ujung kaki. Iya betul itu. Iya betul, iya kan jadi ke ujung kaki. Makanya pompa betis kita pun juga nggak jalan karena kita akan selalu dalam kondisi kontraksi si betis itu. Iya. Jadi high heels ini sebaiknya dipakai saat occasion tertentu kayak Mbak Lia. Tadi saya lihat datang pakai sepatu ceper kok. Karena syuting beliaunya pakai high heels. Jadi sama kayak kita ke pesta harus pakai high heels. Tapi untuk daily sebaiknya pakai sepatu yang tidak tinggi, ya. Pakai sepatu yang nyaman. Kalau perlu mungkin pakai sneakers lebih baik. Lebih sneakers ya pakai baik. Kalau pakai sepatu hak tinggi maksimal 3 cm. Maksimal 3 cm itu. Kalau untuk dipakai jalan, umpamanya jalan ke mall gitu ya. Maksimal itulah 3 dia pemirsa ya. Kalau untuk jadi perempuan itu kan double-double ya, agak sulitnya ya dok ya. Pengen tampil cantik harus pakai heels gitu. Tapi kalau pakai heels jalan-jalan ke mall, itu namanya sih cari bahaya ya kan. Menantang malaikat pencabut nyawa kalau seandainya begitu ya dok ya. Lebih baik kalau seandainya jalan-jalan ke mall Anda ingin memakai heels yang maksimal 3 cm aja. Iya untuk daily ya. Untuk daily. Oke. Yang selanjutnya, apakah varises itu ada tingkatan stadiumnya dok? Dan kapan nih varises itu perlu dioperasi? Bener nih, kapan varises itu perlu dioperasi? Dan tingkatan stadiumnya, silakan dokter Vici. Oke, jadi stadium varises itu ada C0 sampai C6. Mulai dari 0 tuh yang tidak nampak tapi ada gejala. Ya. Kemudian C1 itu yang muncul seperti cacing-cacing, biasa suka ada di paha, di betis. C2 itu yang besar-besar, berkelok-kelok. C3 itu yang kakinya sudah bengkak. Kemudian C4 itu adalah yang muncul segala gangguan di kulit, yang saya bilang tadi, gatal, kehitaman, menggelap. Kemudian C5 itu ada luka tapi sudah sembuh di pergelangan kaki, dan C6 itu luka yang masih aktif. Luka yang masih aktif. Berarti C6 ini yang udah paling tinggi ya, grade-nya ya dok ya. Sampai dia menimbulkan luka. Betul. Nah, kalau seandainya C5, C6 itu sudah sampai luka. Sudah sampai luka. Ya, C5, C6. Berarti kalau seandainya sudah di grade C5, C6 ini terapinya apa dong, dok? Masih tetap bisa di laser. Masih tetap bisa di laser ya? Si luka itu tidak akan sembuh kalau varisesnya masih ada. Jadi bukan menunggu luka sembuh baru di laser. Enggak. Karena luka pada varises ini bukan luka infeksi ya. Beda sama luka kayak diabetes gitu. Dia sebetulnya lukanya memang karena gangguan aliran darah. Jadi lukanya let's say kita bilang luka bersih. Kecuali dia terinfeksi sekunder. Nah, jadi kita tutup varisesnya, kemudian harapannya lukanya akan membaik. Umpamanya nih dok, ada mereka yang mengalami varises di C5 dan C6 gitu ya. Ini kan betul. Sudah luka, tapi mereka juga ada menderita diabetes gitu. Nah itu bagaimana dok? Kalau seandainya kasusnya seperti itu, pernah nggak menemukan kasus seperti itu dokter Vici? Banyak. Nah ini dia kan, karena kan diabetes itu penyakit banyak banget ya dok ya, yang terkena penyakit diabetes itu. Dan memang varises ini pun mungkin ada juga yang terkena. Nah kalau seandainya kasusnya seperti itu akan seperti apa dok terapinya? Kan mereka agak susah tuh untuk kering lukanya. Iya, jadi kalau pada diabetes itu yang diserang sebetulnya pembuluh darah nadi. Iya, pembuluh darah nadi, pembuluh darah yang berdenyut, yang dipompa dari jantung ke kaki. Jadi bukan pembuluh darah balik. Ya, tapi kita lihat pasien ini apakah terkontrol atau tidak. Nah, dia sebetulnya secara teknis itu tidak mengganggu untuk tindakan operasi maupun minimal invasif ini. Yang penting gula darahnya terkontrol. Yang penting gula darahnya itu terkontrol ya. Ya, operasi tidak akan bisa berjalan kalau gula darahnya tidak terkontrol. Ya. Persiapan apa saja nih yang sebaiknya dilakukan oleh pasien jika memang ingin melakukan terapi minimal invasif ini, dokter Vici? Yang pasti harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan pilihan terapi yang paling pas dengan pasien.
Jadi itu bukan Ya. pasien yang memilih ya. Jadi dokter yang akan memilihkan dilihat dari situasi dan kondisi dari varises si pasien ini. Betul. Gitu, yang pasti itu konsultasi dulu. Setelah itu Iya. mungkin ada pantangan-pantangannya nggak dok sebelum melakukan terapi itu? Enggak sih, seperti biasa aja. Setelah dilakukan terapi itu ada pantangannya? Enggak juga sih. Kadang habis terapi gitu besok mau langsung aktivitas juga bisa. Juga bisa. Aktivitas seperti biasa gitu bisa. Aktivitas seperti biasa, betul. Mungkin ada dokter yang akan memakaikan stocking setelah tindakan minimal invasif, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu. Setelah itu dilepas dan beraktivitas seperti biasa. Tapi ada juga yang dokter yang nggak apa-apa ini nggak usah pakai stocking, apalagi kalau kita memakai glue. Glue, yang terapi glue ini. Iya, itu bahkan nggak kalau perlu. glue ini berarti dilem ya dok ya? Dilem supaya nutup. Dilem Iya. supaya nutup. Iya. Ini maksudnya kalau nutup itu berarti pembuluh darah Varisesnya itu terbuka, melebar. melebar, terus itu dilem, Iya, supaya kayak dimasukkan dirapetin glue. gitu ya dok ya? Iya, betul. Oh, Dirapetin di oke. glue. Itu bahkan besoknya bisa langsung beraktivitas. Dan itu sudah ada, sudah tersedia semuanya untuk minimal invasif itu Sudah. zaman sekarang udah ada. Sudah ada. Untuk glue ini ada catatannya sendiri Mbak Alia. Pasien sebaiknya tidak memiliki riwayat alergi. Oh, Ya, oke. karena kita memasukkan zat asing ya ke dalam ya, yang akan tinggal di dalam pembuluh darah, sehingga sebaiknya pasien yang memiliki riwayat alergi obat, alergi makanan tertentu itu menghindari terapi minimal invasif dengan vena glue. Mungkin bisa diganti dengan terapi yang thermal, yang seperti laser, Dipanasin ya? ya Oke. RF atau microwave. Dok, kalau sana terapi yang dengan disuntik itu, yang tadi saya sempat lihat ada ilustrasinya ya pemirsa di TV kalau sana Anda sempat melihat, itu kalau yang disuntik itu dok, itu termasuk minimal invasif juga kah? Betul. Untuk varises? Betul. Nah, kalau Ya. sana untuk disuntik itu dok, apakah itu cukup dengan sekali suntik ataukah memang perlu ada pengulangan untuk terapinya ini dokter? Nah, ini menarik ya. Untuk terapi suntik, kita bilang suntik varises ya. Iya, itu tidak bisa menghilangkan varises secara keseluruhan. Oke. Iya, dia akan tetap ada sisa. Satu. Kemudian yang kedua, dan tidak bisa dilakukan dalam 1 kali suntik. Ya, karena kita perlu melihat efek dari suntik itu sendiri, obat itu sendiri bagaimana bekerja. Biasanya pasien akan kita cek setiap 1 bulan. Setiap 1 bulan. Kalau Iya, seperti 1 di bulan. ilustrasi gambar ini disuntik ya dok? Iya, betul, ini disuntik. Ini disuntik. Iya, dan Nah. suntik ini terbatas untuk ukuran varises yang agak kecil. Kalau yang besar tidak bisa disuntik. Kalau yang besar itu nggak bisa disuntik. Iya. Dan kalau disuntik ini sudah disuntik sekali, nanti dilihat untuk 1 bulan lagi berarti harus kontrol ke dokter ya dok ya? Iya, betul. Dan dilihat perkembangan varisesnya apakah membaik ataukah mungkin... Masih ada yang masih bisa disuntik lagi. Oh, oke. Iya. Dan memang kalau untuk disuntik ini butuh pengulangan berarti ya dok ya? Betul. Tidak bisa dengan kasus varises yang udah di C5, C6 itu nggak bisa. Iya. Yang di C1, C2 bisa ya Iya, dok betul, C1, C2 bisa. C1, C2 bisa, tapi di C3 itu udah nggak bisa. Lain lagi pilihan terapinya berarti. Lain lagi, sudah bengkak soalnya. Oh, Iya. oke. Makanya ini pilihan terapinya sebenarnya ada berapa macam sih dok untuk terapi yang minimal invasif untuk varises ini? Kalau secara umum kita bagi 2, terapi yang panas atau Iya. thermal sama yang non-thermal. Oke, ada 2 itu. Ya, yang thermal tadi sekarang yang tersedia di Indonesia ada 3 jenis, yaitu dengan laser, radiofrekuensi, dan microwave. Oke. Ya, untuk yang non thermal tuh ada 2 sebetulnya, tapi yang tersedia di Indonesia ada 1 aja, yaitu pakai glue, ada lagi pakai foam. Oh, pakai foam. Ya, dia mirip kayak suntik, Iya. pakai foam, tapi dia foamnya mungkin sedikit lebih kental. Ya, jadi pilihannya itu, yang thermal maupun non thermal. Untuk yang lebih umum dipakai secara global di Iya, dunia adalah yang thermal itu. Yang thermal itu Iya. dipanasin gitu ya Iya, istilahnya, Dok, ya? dipanasin. Ya, itu memberikan hasil yang lebih baik menurut banyak penelitian. Oke. Dan pertanyaannya, apakah ini di cover BPJS atau tidak dok? Ini dia pertanyaannya. Di cover BPJS untuk terapi minimal invasifnya. Di cover ya Di dok cover. ya? Oke. Nah pemirsa, kalau seandainya Anda memiliki keluhan seputar varises ya, dan mungkin memiliki keluhan, aduh gampang pegel kakinya, suka gatel, silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Vici seputar varises. Ternyata ini ada terapinya minimal invasif ya, bukan dioperasi kan kayak masuk ruang operasi lah, yang operasi besar, bukan. Ini terapinya relatif lebih cepat,
Dan setelah diterapi, besoknya sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Silahkan yang ingin berkonsultasi, bisa konsultasi via WhatsApp. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih ya pemirsa, masih stay tune di Sehat Pagi dan kita masih membahas seputar terapi minimal invasif pada varises. Ini sudah ada Ibu Tiwi ya yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Vici. Selamat pagi Bu Tiwi. Bu Tiwi ini usianya 67 tahun dari Surabaya, Dok. Ya. Bertanya gini, Dok, kaki saya ini ada varises, udah sekitar 2-3 tahunan lah. Walau nggak banyak dan tidak sakit. Yang ingin saya tanyakan ya dok ya, apakah bisa hilang dan kalau umpamanya dikasih obat gosok atau krem gitu ya, kayak krim-krim hangat mungkin ya dok ya, apakah bisa dan apakah juga bisa hilang dengan olahraga tertentu? Terima kasih dokter. Silakan dokter Vici untuk Ibu Tiwi. Ya, selamat pagi Ibu Tiwi. Ya, jadi untuk pertanyaannya tadi, apakah varises bisa hilang dengan krim-krim tertentu? Jawabannya tidak bisa. Jadi varises ini biasanya kita kontrol. Varises yang sudah ada sekarang itu tidak bisa menghilang, tapi bisa kita kontrol dengan berbagai cara. Pertama, memperbaiki gaya hidup. Ya, apapun itu, misalnya kurang olahraga, sebaiknya berolahraga. Misalnya kegemukan, sebaiknya diet, ya. Atau yang mager-mager, sebaiknya lebih aktif lagi. Ya, kemudian untuk salep tidak ada. Jadi bisanya dengan terapi non operatif yaitu compression terapi dengan stocking varises. Ya, nah stocking varises. Stocking varises ini ada berbagai variasi, berbagai jenis kain, berbagai tekanan, berbagai pressure. Itu harus berkonsultasi dengan dokter karena untuk memakaikan stocking ini kita harus periksa dulu varisesnya. Ya, paling nggak kita USG dulu, kita screening baru kita bisa menentukan jenis stocking yang sesuai dengan kondisi pasien. Oke, ini stockingnya beda dengan stocking pada umumnya ya dok ya? Yang dijual di pasaran ini beda ya, stocking pada umumnya dengan stocking untuk varises ini beda? Iya, berbeda dan stocking itu biasanya by prescription ya, dengan resep. Meskipun kita beli online tapi mereka kan bisa bertanya, ada resepkah dari dokter gitu. Oke. Karena tidak semua pasien dengan varises itu tidak memiliki penyakit komorbid Mbak Lia. Misalnya pasien dengan saya varises tapi saya juga ada diabetes. Kebetulan diabetesnya pun menyerang pembuluh darah di kaki. Nah itu kita akan banyak pertimbangan mengenai jenis stocking yang akan dipakai dan perlu atau tidaknya pakai stocking mengingat ada penyakit yang lain. Oke. Ya gitu. Ini stockingnya kalau seandainya untuk stocking varises umpamanya digunakan, kelihatan nggak dok? Wah ini stockingnya stocking varises ya. Ibu varises ya kelihatan dari stockingnya nggak kelihatan atau enggak sih dok? Atau kayak stocking yang tipis gitu aja? Jadi kalau di pasaran ya itu stockingnya yang paling umum warnanya sebetulnya ada yang warna krem warnanya kayak kulit sama warna hitam. Tapi untuk stocking yang untuk pencegahan varises itu biasanya lebih lucu-lucu lagi warnanya. Biasa ada motifnya, ya ada garis-garisnya. Jadi lebih kayak stocking kayak kaos kaki ya, kaos kaki bola. Kayak kaos kaki bola, kaos kaki gaya gitu ya. Iya, tingginya sebetis. Itu untuk pencegahan varises itu. Iya, sama untuk terapi pun juga sebetis. Biasanya seperti itu juga. Ada juga yang panjang, itu kembali lagi dokter akan memilihkan ukuran dan jenis stocking sesuai dengan kondisi pasien. Dan untuk penggunaan stocking ini apakah harus digunakan tiap hari atau bagaimana dok? Biasanya nih kasus-kasus yang sudah dokter Vici temukan. Iya betul, apalagi kayak Ibu Tiwi yang tadi konsultasi, mendengar ceritanya sebaiknya ibu kalau nggak pengen varisesnya bertambah banyak, itu ditahan di kondisi seperti ini dengan stocking kompresi, dipakai setiap hari ya Mbak Lia. Ya, paling tidak 8 jam. 8 jam. Saat beraktivitas. Berarti pas tidur dilepas? Iya, bangun pagi mau aktivitas dipakai, kemudian pulang kerja sore atau malam pulang dari mall gitu dilepas. Tidur tidak perlu memakai stocking. Itu dia. Berarti kalau untuk punya stocking ini jangan punya satu ya dok ya, minimal 2 lah. Iya, buat ganti-ganti tiap hari. Ganti, jangan satu dipakai terus gatel juga nanti kakinya nggak diganti-ganti stockingnya. Dok, kalau seandainya olahraga tertentu, ada nggak olahraga tertentu yang sekiranya baik untuk dilakukan bagi mereka yang menderita varises? Berjalan.
Walking ya? Walking, iya. Berjalan. Walking, iya. Oh, oke. Karena aliran darah dari kaki itu akan berjalan lancar kalau pompa otot betis kita pumpingnya bagus. Iya, jadi berjalan. Makanya kita nggak bisa overtraining. Pada Overtraining pasien-pasien, bukan pada atlet-atlet ya, yang overtraining itu juga kan biasa muncul banyak varises. Iya, karena terlalu overuse ya, terlalu banyak lari atau terlalu banyak weightlifting sambil berdiri. Oh, itu ya? Iya, itu juga bisa varises. Jadi paling bagus berjalan 30 menit setiap hari. Itu ya? Padahal kalau jalan 30 menit setiap hari itu paling cuman nggak nyampe 1 kilo, Dok. Kayaknya nggak nyampe 1 kilo, Dok. Kalau 30 menit bener loh pemirsa, saya udah nyoba loh. Kalau jalan 30 menit satu hari, itu nggak nyampe 1 kilo gitu. Ya, jadi memang itu 30 menit ya, udah cukup ya? Cukup, iya. Cukup untuk Bagaimana dengan olahraga seperti umpamanya yoga gitu kan, zaman sekarang ada yoga, pilates. Boleh nggak, Dok, untuk dilakukan bagi mereka yang menderita varises? Boleh. Boleh-boleh aja. Boleh. Ya? Yang harus dihindari adalah olahraga yang meningkatkan tekanan. Oh. Seperti itu tadi weightlifting. Itu ya. Kalau mau weightlifting dalam posisi duduk aja. Seperti bench press. Oke. Ya. Dicari gerakan-gerakan yang dalam posisi duduk gitu ya. Kalau front squat, back squat itu, itu berat ya untuk kaki. Ambiar tuh kaki. Jadi harus dipilih gerakannya yang pas lagi duduk gitu loh pemirsa. Apalagi kalau seandainya Anda memang memiliki varises. Dan varises ini memang lebih banyak diderita oleh wanita ya daripada pria. Betul. Pria itu jarang lah untuk ditemukan. Tapi kalau saya kasusnya yang biasa Dokter Vici temukan di lapangan, memang lebih banyak wanita daripada pria, Dok. Iya, untuk banyak varises wanita, ini. betul. Usia berapa sih biasanya yang paling banyak, Dok? Paling banyak usia mungkin di atas 50 ya. Di atas 50? Yang datang soalnya di atas 50. Oh. Iya, sebetulnya mereka cerita, Dok, ini sudah 20 tahun varisesnya. Okay. Udah 10 tahun, cuman akhir-akhir ini kok mulai nggak nyaman, mulai ada keluhan gitu. Padahal sebelumnya ini cuman kelihatan biru-biru aja, nggak ada gejala. Oh, oke. Ya. Ada juga yang datang masih umur belasan tahun. Ada juga ya? Ada juga. Yang masih usia aktif 30 tahun juga ada juga. Cuman paling banyak memang usia di atas 40-50 ya. 40-50, karena memang seperti tadi Dokter Vici katakan, varises ini bersifat progresif ya, Dok. Betul. Ya. Jadi kalau seandainya tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan tepat, Anda biarkan saja, ini bisa bersifat progresif pemirsa. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya Anda sudah memiliki keluhan atau mungkin gejala dari varises, sudah tampak kelihatan, langsung sajalah periksakan ke dokter ya, supaya bisa ditangani dengan cepat dan juga tepat. Baik kalau begitu. Kita jeda sejenak ya Dokter Vici. Okay. Nanti ketika saya kembali saya mau minta tips lah dari Dokter Vici bagaimana tipsnya supaya untuk pencegahan varises ya. Dan kalau seandainya sudah diterapi nih, apa saja yang harus dihindari. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Sekarang sudah terpatahkan ya pemirsa bahwa varises itu bukan hanya penyakit estetik, tapi ternyata memang varises ini bersifat progresif. Kalau seandainya dibiarkan, ini akhirnya lama-lama bisa mengganggu kualitas hidup kita. Nah, kira-kira bagaimana nih tipsnya supaya kita tidak mudah terkena varises? Apalagi saya wanita kan, gitu kan. Takut juga ya pemirsa kalau seandainya tadi dengar ceritanya dari Dokter Vici, ternyata banyak wanita yang usia 40 tahunan, 50 tahun yang terkena varises. Apa nih Dok tipsnya supaya tidak terkena varises, terutama buat para wanita nih yang terkait dengan mungkin hormon lah atau apalah itu ya Dok ya. Silakan Dokter Vici kasih kita tips ya Dok. Oke, untuk wanita nomor 1 harus aktif. Aktif. Seperti Mbak Alia ya. Jadi active lifestyle, olahraga paling nggak 3 kali seminggu. Iya. Iya, kemudian jangan mager, banyak berjalan. Hindari memakai high heels dalam jangka waktu yang lama. Boleh dipakai saat occasion tertentu, ya. Untuk daily sebaiknya memakai sepatu yang tidak tinggi. Kemudian apabila akan pergi traveling, pergi perjalanan jauh, akan duduk di kereta lama, di pesawat lama, sebaiknya memakai stocking kompresi untuk pencegahan kaki bengkak atau varises. Dan untuk laki, yang laki-laki sebaiknya menghindari posisi diam lama, baik itu berdiri maupun duduk. Kadang di depan komputer kan biasa suka kerja lama gitu. Kalau memang harus duduk lama atau berdiri lama, usahakan setiap setengah jam berjalan sedikit. Oh, setiap setengah jam berjalan. Ke kamar mandi kemana. Dan sebaiknya kaki juga digerakkan sambil duduk atau sambil berdiri. Supaya otot betis itu tetap bisa memompa pembuluh darah ini dengan baik.
Oke. Ya, dan makan Makan. makanan bernutrisi, ya seperti banyak sayur dan buah. Intinya seperti itu ya Intinya dok ya. seperti Pokoknya jangan mager lah gitu ya dok ya. Jangan mager. Baik kalau begitu Dokter Vici ini prakteknya di mana dok? Kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin datang berkonsultasi langsung dengan Dokter Vici, umpamanya nih saya mau traveling gitu ya, terus kan sebaiknya pakai stocking ya dok ya, stocking Iya, betul. untuk varises itu. Iya. Apalagi kalau seandainya let's say mau traveling lah 7 jam di pesawat, 12 jam di pesawat, itu sebaiknya pakai stocking. Iya, harus. Harus ya. Betul. Dan pakai stocking itu pun harus konsultasi dulu nih ke Dokter Vici. Iya, betul. Makanya Iya, konsultasi ke dokter. nyari Dokter Vici di mana dok? Prakteknya di mana? Oke, saya ada di Rumah Sakit Ubaya, Surabaya, setiap hari Senin dan Kamis jam 4 sore. Oke, ada di situ. Baik kalau begitu. Dokter Vici Heliana Ernesta Tenggo, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler. Terima kasih banyak Dokter Vici sudah mau meluangkan pagi harinya. Sama-sama Mbak Alia, terima kasih kembali. Sehat selalu ya dok. Sehat selalu juga. Amin. Semoga kita bisa Amin. jumpa di lain kesempatan Dokter Vici. Terima kasih. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Ayo yang masih mager gimana? Masih mau mager atau masih mau bergerak aktif? Yuk kalau seandainya mau bergerak aktif dimulai aja deh jalan dulu. 30 menit aja dalam sehari itu nggak nyampe 1 kilo. Kan ini untuk pencegahan juga ya supaya tidak terjadi varises. Apalagi buat kita nih para wanita, salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap Sang Pencipta adalah merawat diri kita seperti baik apa adanya. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu jiwa dan raganya. Sampai jumpa.